Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama kami. Yes, 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 Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Tangan di atas, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, selanjutnya kita menyanyikan Indonesia Raya supaya menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Anak-anak dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya Bapak mau absen. Siapa yang tidak berangkat, yang Bapak panggil hadir, angkat tangannya ya. Yang pertama Abid, yang kedua Afik, selanjutnya Al-Hafiz,
Selanjutnya Alif Putra, Saya, Pak. Alika, Hadir, Pak. Ambar, Hadir, Pak. Amira, Hadir, Pak. Aulia. Saya, Pak. Selanjutnya Cicin. Saya, Pak. Selanjutnya Dama Reiza. Hadir, Pak. Selanjutnya Hafizoh. Hadir, Pak. Selanjutnya Rafa, Malaika, Hadir, Pak. Melati. Saya, Pak. Ya. Selanjutnya Rangga, Hadir, Pak. Nur Aulia. Hadir, Pak. Oke. Tiur. Hadir, Pak. Bagus. Pika, Firza, Hadir, Pak. Zaskia. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak ingatkan sebelum belajar, Bapak ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Jadi kesepakatan kelas ketika proses pembelajaran. Ya, ini perhatikan ke depan. Yang pertama, kesepakatan kita mendengarkan penjelasan guru. Jadi ketika Bapak menerangkan, kalian mendengarkan. Begitu juga sebaliknya, nanti kalau kamu bertanya, Bapak juga mendengarkan dan menjawabnya ya. Yang kedua, jika ingin bertanya silakan angkat tangan ya. Kalau ada yang tanya bingung dengan materi, dengan apapun, tanya, angkat tangannya. Pak, saya belum paham Pak, izin bertanya. Nah seperti itu. Yang ketiga, tidak gaduh, tidak ribut maksudnya. Tidak gaduh, tidak ribut selama belajar. Jadi selama belajar harus fokus mendengarkan penjelasan ya dan diskusi bareng ya. Kemudian inilah kesempatan kita. Kemudian silakan keluarkan alat tulis, buku silakan dikeluarkan. Sudah dikeluarkan? Sudah siap belajar? Nah, posisikan kursinya dengan nyaman supaya belajarnya makin nyaman. Bapak tanya lagi, siap belajar? Siap. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang hak kewajiban di rumah, ya. Apa saja kewajiban di rumah kita kemarin? Membantu orang tua, bagus. Apa lagi? Nyapu, bagus. Apa lagi? Nyuci piring, ya. Apa lagi? Belajar, oke. Itu kemarin kita sudah belajar itu. Untuk mengingat-ingat lagi materi sebelumnya, apa ada lagi hak dan kewajiban? Ya, kita jadikan bareng-bareng ya. Contoh-contohnya dari A. Apakah contoh-contohnya dari A? Contohnya A adalah mendapat perlindungan, mendapat kasih sayang, dan mendapat pendidikan. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua, belajar dengan rajin dan taat aturan. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Oke, untuk materi kewajiban berapa ya? Kemudian hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Ya. Apa sih tujuan mempelajari materi hari ini? Nah, tujuannya peserta mampu
mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Indikator berikutnya, setelah mengamati video, nanti Bapak tampilkan video pembelajaran, kalian bisa mampu mengelompokkan contoh hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan benar. Kemudian setelah mencoba dan berdiskusi, nanti Bapak kasih ke KPD berdiskusi, kalian mampu membedakan antara hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan benar. Kemudian setelah mengikuti kegiatan diskusi dan mengamati gambar, kalian mampu mengaitkan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan benar. Ya. Oke, perhatian ke depan. Ada pertanyaan, apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan di sekolah? Nah, ya, apa? Belajar bareng teman. Belajar bareng dengan teman. Piket kelas. Piket kelas. Belajar bareng bagus. Membuang sampah tempatnya. Belajar bareng. Belajar bareng sama tadi, ya, apa lagi? Upacara. Upacara. Bareng. Makan bareng, ya. Semua yang kalian sebutkan jawaban tadi benar semuanya. Ada piket kelas, makan bareng, jajan bareng, upacara, itu semuanya termasuk kegiatan yang kamu lakukan. Tapi dalam kegiatan itu ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Nah, kita akan memilah mana hak, mana yang kewajiban. Selanjutnya Bapak ada gambar, ada 2 gambar. Ini adalah kondisi keadaan suatu sekolahan. Ini gambar sekolahnya ya. Gimana kondisinya ini? Kotor, sampah berserakan. Ini di halaman, ini di lapangan juga berserakan sampahnya. Kemudian siswa suka membuang sampah sembarangan. Jadi karena siswa itu suka membuang sampah sembarangan, jadi sekolahnya kotor. Ya, ini ya, contohnya. Selanjutnya, siswa juga sering datang terlambat ke sekolah sehingga sering mendapatkan teguran dari guru. Saat proses pembelajaran di kelas, mereka sangat gaduh dengan aktivitas sendiri-sendiri, ribut ya. Nah, dari ilustrasi gambar yang tadi Bapak tampilkan, coba kita jawab bareng. Apa yang terjadi di sekolah tadi? Ya, Halaman kelasnya kotor. Ya, bagus. Halaman kelasnya kotor. Ada lagi? Ya, kamu? Kelasnya. Tadi gimana kondisi kelasnya? Di dalam kelas? Teribut apa tenang? Ribut sekali, gaduh ya. Kemudian apa penyebab kondisi sekolah itu dapat terjadi? Penyebabnya apa? Ya, membuang sampah sembarangan menyebabkan sekolah yang kotor. Apa lagi? Selain buang sampah ya, kamu? Iya, membuang sampah sembarangan ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah itu? Apakah sudah terlaksana ataukah belum? Belum ya, belum terlaksana sama sekali. Jadi karena hak dan kewajiban nggak terlaksana, jadi gaduh sekali kelas itu, sekolah itu. Kemudian jika kondisi tersebut terjadi di sekolah kalian, apakah kalian dapat menerima hak dengan baik? Tidak, jelas tidak akan menerima hak dengan baik ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar sekolah kalian tidak terjadi seperti itu? Membuang sampah pada tempatnya, piket kelas bagus, apa lagi? Apalagi taat aturan juga ya, jadi tidak datang terlambat seperti itu. Kemudian Bapak akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Ini Bapak sudah bentuk kelompok. Untuk kelompok 1, kelompok melati. Kelompok 2 ada kelompok mawar. Kelompok 3 ada kelompok teratai. Kelompok 4 ada kelompok anggrek.
Baiklah, Bapak di sini ada LKPD. Nah, LKPD tersebut tuliskan di halaman pertama, halaman kedua itu ada tuliskan petunjuk pengerjaannya, tuliskan nama kelompok kalian. Nah, nama kelompoknya kalau mawar, tulis mawar. Kemudian tulis anggota kelompoknya, ya. Ada 5 anggota kelompoknya, silakan dituliskan. Sudah tulis namanya? Kemudian buka LKPD yang ketiga. Perhatikan ke depan terlebih dahulu. Kewajiban kita sebagai siswa. Perhatikan video ke depan. Tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Perhatikan ke depan. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Perhatikan. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kita lah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh, agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Perhatikan ya. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Dan kita juga berhak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru. Tentunya nilai yang kita dapatkan juga sesuai dengan tugas-tugas yang kita kerjakan ya. Jika kita rajin, maka nilai kita juga akan baik. Dan sebaliknya, jika kita menjadi anak yang malas, maka nilai kita juga kurang baik. Tidak hanya itu, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, UKS, dan kamar mandi sekolah. Namun jangan lupa, ketika kita menggunakan fasilitas sekolah, maka kita juga berkewajiban menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Nah, itulah tadi anak-anak, hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Bu Guru berharap anak-anak
dapat melakukan hak dan kewajiban kita di sekolah secara seimbang. Baiklah, itulah video pembelajaran tadi. Gimana? Sudah paham isi dari video tadi? Nah, di dalam video tadi terdapat hak dan kewajiban, ya. Jadi kalian buka halaman ketiga. Nah, nanti kamu tuliskan di situ. Kalian tuliskan secara berkelompok hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Paham ya? Oke, untuk membuat semangat kita sebelum mengerjakan, kita tepuk semangat dulu, tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus ya, siap? Bareng-bareng ya, 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, silahkan dikerjakan secara berkelompok dari video tadi. Apa mana yang hak, kemudian mana yang kewajiban. Silakan dikerjakan bareng-bareng. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan sama Bapak. Ya. Semena-mena itu semaunya sendiri. Ya. Maunya sendirilah, pokoknya nggak mau diatur. Gimana? Kalau beasiswa apa? Beasiswa itu bantuan. Biasanya beasiswa itu dikasihkan dari pemerintah. Jadi bantuan dari pemerintah untuk siswa yang berprestasi seperti itu, ya. Kalian juga boleh membuka buku cetaknya. Di situ siapa tahu ada informasi lebih lanjut, di situ boleh dibuka ya. Apa aja hak dan kewajiban di sekolah. Ya, silakan dikerjakan. Jika sudah halaman ketiga sudah, silakan buka halaman selanjutnya. Di situ juga ada contoh-contoh hak dan kewajiban. Kamu bisa membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Ayo dikerjakan secara berkelompok. Boleh lihat buku juga. Silahkan dikerjakan ya. Lembar selanjutnya boleh dibuka lagi untuk mengerjakan selanjutnya. Lembar ke-5 ya. Jika ada yang kurang paham, boleh tanya sama Pak Guru. Udah belum?
Coba. Ya. Selanjutnya. Ya. Nah ini coba diskusikan lagi sama kawanmu itu, enggak apa-apa. Boleh sambil buka buku, enggak apa-apa, cari di situ. Siapa tahu ada jawabannya ya. Jangan lempar-lempar ya. Silakan dikerjakan dulu. Diskusi ya, bareng-bareng. Buka bukunya. Ada yang sudah selesai? Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Selesaikan dulu, nanti kita maju bareng-bareng ya. Kelompok 1 sudah selesai belum? Nah. Kesimpulannya ini ya. Kelompok Andre sudah belum? Kesimpulannya yang paling belakang. Ya, coba dilihat. Coba. Oke, bagus. Kelompok teratai, kesimpulannya sudah belum? Sudah ya? Coba lihat. Coba. Oke, bagus. Kelompok Mawar, kesimpulannya yang paling belakang sudah? Baik, Bapak lihat dulu.
Ya, bagus. Sudah selesai semua ya? Kelompok mawar sudah, kelompok melati sudah, kelompok anggrek, kelompok teratai sudah semuanya. Oke. Coba kita maju secara berkelompok satu-satu mempresentasikan ya hasilnya. Mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok mawar. Oke, kelompok mawar silakan maju ke depan. Sini, agak ke sini. Silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar. Nama anggota kami Naswa, Alika, Ambar, Abid, dan Afik akan menyampaikan diskusi kami. Yang lain perhatikan sambil mendengarkan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti, ya. Hak sebagai warga sekolah, mendapatkan pendidikan dari guru, mendapatkan bimbingan dari guru, mendapat kasih sayang guru, mendapatkan nilai, mendapatkan fasilitas sekolah, menaati kewajiban sebagai warga sekolah, menaati tata tertib, datang tepat waktu, memakai seragam sekolah, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah, dan belajar. Selanjutnya, Mendapatkan suasana belajar dengan tenang, hak, menghormati semua warga sekolah, kewajiban, menggunakan fasilitas sekolah, hak, merawat dan menjaga fasilitas sekolah, kewajiban, meminjam buku di perpustakaan, hak, tidak berperilaku semena-mena, kewajiban, mendapatkan bantuan biaya siswa, hak, bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler, hak, mengikuti upacara bendera, kewajiban. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. yang lain perhatikan, dengarkan. Apa yang terjadi pada gambar A? Kelas kotor. Apa yang mengakibatkan gambar A terjadi? Tidak piket kelas. Jika gambar A terjadi pada kelas kalian, apakah kalian dapat belajar dengan baik? Tidak. Apakah kewajiban kalian agar gambar A tidak terjadi? Melaksanakan piket kelas. Apa yang terjadi pada gambar B? Kelas bersih. Apa yang harus kalian lakukan agar kelas kalian seperti gambar B? Melaksanakan piket kelas bersih. Jika gambar B merupakan gambaran kelas kalian, apa hak yang kalian peroleh? Belajar dengan nyaman. Berdasarkan kedua gambar di bawah, di gambar di atas, apa kaitan antara hak dan kewajiban? Jelaskan. Hak akan diperoleh jika menjalankan kewajiban. Ya, terus. Selanjutnya, Kesimpulannya, hak akan diperoleh jika menjalankan kewajiban dengan benar. Jika ingin belajar di kelas dengan nyaman, maka kita harus menjalankan kewajiban piket kelas. oke, sudah? Silakan, silakan ketuanya. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Kawan-kawan, jika ada yang mau bertanya. Demikian presentasi kami. Jika ada yang bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Melati. Ya. Pertanyaan?
Apa perbedaan kewajiban sama hak? Perbedaan hak dan kewajiban, ya. Silakan dijawab. Jadi perbedaan hak dan kewajiban itu sama rata. Hak itu sesuatu, Ya. perbedaannya. Perbedaannya hak itu yang kita dapatkan, Ya, bagus. sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Ya, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, bagus ya presentasi dari kelompok Mawar ya. Kita beri tepuk wow dulu. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok Mawar. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok Melati. Silakan maju ke depan. Ini agak sini. Mawar Melati. Silakan dibuka dulu. Kenalkan, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser sini lagi. Terus geser sini lagi. Kami dari kelompok Melati. Nama anggota kelompok kami Melati Putri, Tiurma Monika, Nur Aulia, Dama Rangga. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Silakan. Yang lain diperhatikan. Hak sebagai warga sekolah, mendapat pendidikan dari guru, Ya. mendapat bimbingan dari guru, mendapat kasih sayang guru, mendapat nilai dan mendapat fasilitas sekolah. Kewajiban sebagai warga sekolah, menaati tata tertib, datang tepat waktu, memakai seragam sekolah, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah dan belajar. Ya. Selanjutnya. Mendapat suasana belajar dengan tenang. Hak menghormati semua warga sekolah, kewajiban menggunakan fasilitas sekolah. Hak merawat dan menjaga fasilitas sekolah, kewajiban meminjam buku di perpustakaan. Hak melaksanakan tertib sekolah, kewajiban tidak berperilaku semena-mena, kewajiban mendapatkan bantuan beasiswa. Hak bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler. Hak mengikuti upacara bendera, kewajiban. Kewajiban, Gus. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada gambar A Apa yang mengakibatkan? Yang mengakibatkan gambar A terjadi? Apa yang mengakibatkan gambar A terjadi? Jawabannya? Siswanya tidak piket. Oh, ya. Jika gambar A terjadi pada kelas kalian, apakah kalian dapat belajar dengan baik? Tidak. Ya. Apa kewajiban kalian agar gambar A tidak terjadi? Ya. Membersihkan kelas. Apa yang terjadi pada gambar B? Kelasnya bersih. Apa yang harus kalian lakukan agar kelas kalian seperti gambar B? Membersihkan kelas. Jika gambar B merupakan gambaran kelas kalian, apa hak yang kalian peroleh? Ya. Apa yang Belajar jadi nyaman. Ya, Gus. Berdasarkan kedua gambar di atas, apa kaitan antara hak dan kewajiban? Menjelaskan. Hak akan didapatkan jika melakukan
kewajiban. Selanjutnya, simpulan. Kesimpulan, kewajiban harus dijalankan supaya bisa mendapatkan hak yang diinginkan. Solusinya, Ya. jika ingin belajar di kelas dengan nyaman, maka harus melaksanakan kewajiban membersihkan kelas. Ya. Oke, sudah. Oke, silahkan kembalikan ke sini. Demikianlah presentasi kelompok kami. Ada yang bertanya? Tawarkan serangkap kalian. Ada mau yang bertanya? Ya. Sudah paham ya? Oke, pertanyaan jawaban dari kelompok Melati bagus. Kita kasih tepuk salut. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok anggrek. Siapa yang membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi nak. Nama kelompok anggrek. Nama anggota kelompok Firza Rizky, Aulia Izzatunisa, Cicin Arja, Pika Pionika, Al-Hafiz akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Silakan buka dulu. Hak sebagai warga sekolah, mendapat pendidikan dari guru, mendapat bimbingan, mendapat kasih sayang, mendapat nilai, mendapat fasilitas sekolah. Kewajiban sebagai warga sekolah, menaati tata tertib sekolah, datang tepat waktu, memakai seragam sekolah, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah, belajar dengan baik. Ya, selanjutnya. Pernyataan, mendapatkan suasana belajar dengan tenang, hak menghormati semua warga sekolah, kewajiban menggunakan fasilitas sekolah, hak merawat dan menjaga fasilitas sekolah, kewajiban meminjam buku di perpustakaan, hak menjelaskan tata tertib sekolah, kewajiban tidak berperilaku semena-mena, kewajiban mendapatkan bantuan beasiswa, hak bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler, hak mengikuti upacara bendera, kewajiban. Selanjutnya. Dua gambar di bawah ini. Apa yang terjadi pada gambar A? Kelasnya kotor. Jika gambar A terjadi pada kelas kalian, apakah kalian dapat belajar dengan baik? Tidak. Yang lain Apakah perhatikan, kalau nggak kewajiban paham boleh tanya. kalian agar gambar A tidak terjadi melaksanakan piket kelas? Apa yang terjadi pada gambar B? Apa yang harus kalian lakukan agar kelas kalian seperti gambar B? Menjaga kebugaran dan kebersihan. Jika gambar B merupakan gambar kelas kalian, apakah hak yang kalian peroleh? Belajar menjadi nyaman. Berdasarkan kedua gambar di atas, apakah kaitan antara hak dan kewajiban? Hak akan diperoleh jika menjalankan kewajiban. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan, hak akan diperoleh jika menjalankan kewajiban. Jika ingin kelas bersih, maka kita harus menjaga kebersihan kelas. Ya. Sudah? Oke, nomor sini ketua kelompok.
Demikianlah presentasi kelompok. Demikianlah presentasi. Siapa Kelompok mau kami. bertanya? Ya, ada yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, jawaban kelompok Anggrek sudah bagus. Kita beri tepuk tangan. Tepuk tangan hebat ya. 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat. Oke. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok teratai. Kelompok teratai siapa yang mau moderatornya? Sini lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teratai, nama anggota kelompok Zaskia, Hafiza, Amira, Ali. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pak, hasil diskusinya. Hak sebagai warga sekolah mendapat pendidikan dari guru, mendapat bimbingan, mendapat kasih sayang, mendapat nilai, mendapat fasilitas sekolah. Kewajiban sebagai warga sekolah menaati tata tertib, datang tepat waktu, memakai seragam sekolah, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah belajar. Mendapat suasana belajar dengan tenang. Hak menghormati semua warga sekolah. Kewajiban menggunakan fasilitas sekolah. Hak merawat dan menjaga fasilitas sekolah. Kewajiban meminjam buku di perpustakaan. Hak melaksanakan tata tertib sekolah. Kewajiban tidak berperilaku semena-mena. Kewajiban mendapatkan bantuan beasiswa. Hak bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler. Hak mengikuti upacara bendera. Kewajiban. Ya, terus selanjutnya. Apa yang terjadi pada gambar A? Ruang kelasnya kotor. Apa yang mengakibatkan gambar A terjadi? Tidak menjaga kebersihan kelas. Jika gambar A terjadi pada kelas kalian, apakah kalian dapat belajar dengan baik? Tidak. Apa kewajiban kalian agar gambar A tidak terjadi? Menjaga kebersihan ruang kelas. Apa yang terjadi pada gambar B? Apa yang ruang kelasnya bersih? Apa yang harus kalian lakukan agar kelas kalian seperti gambar B? Menjaga kebersihan kelas. Jika gambar B merupakan gambaran kelas kalian, apa hak yang kalian peroleh? Mendapatkan hak belajar dengan nyaman. Berdasarkan kedua gambar di atas, apa kaitan antara hak dan kewajiban? Jika kewajiban dijalankan dengan baik, maka akan mendapatkan hak dengan baik. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, hak akan didapat jika menjalankan kewajiban dengan baik. Ya. Solusinya, jika ingin menjaga di kelas yang aman, maka harus tiket kelas. Oke, sudah? Oke, silakan ke sini. Demikianlah, ada yang bertanya. Demikianlah Presentasi. presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang
Oh, sudah paham semuanya ya. Oke, bagus. Jawaban dari kelompok teratai sudah bagus. Kita kasih tepuk tangan, tepuk mantul ya. Tepuk mantul. Oh, mantap betul. Oh, mantap betul. Mantap betul. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, jawaban yang sudah dibacakan tadi, dipresentasikan tadi, seluruh kelompok sudah bagus semuanya, sudah benar semuanya, sudah bisa membedakan, kalian sudah bisa membedakan mana hak, mana kewajiban ketika di sekolah. Ada yang mengerjakan, membersihkan kelas, piket, itu tadi ada apa itu? Kewajiban. Kemudian mendapatkan kelas yang nyaman, bersih, itu oke, bagus. Kemudian Bapak apresiasi untuk kelompok kalian karena sudah maju dan mempresentasikan semuanya dan jawabannya semuanya benar. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ayo. Selanjutnya, perhatikan ke depan. Kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Hak dan kewajiban warga sekolah. Apa sih itu hak? Hak sebagai warga sekolah. Hak adalah, ada yang bisa? Ya, Naswa? Ya, sesuatu yang kita dapatkan ketika di sekolah. Kemudian kewajiban. Ya, yuk. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan di sekolah ya. Nah, perhatikan ke depan. Hak dan kewajiban itu sebagai warga sekolah itu merupakan hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi akan memunculkan ketidakseimbangan dan mengganggu ketertiban di lingkungan sekolah. Melaksanakan kewajiban di sekolah dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama dan kebersamaan ya. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir, adakah yang masih bingung? Adakah yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya masih bingung gitu. Silakan bertanya. Tidak ada, sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham. Selanjutnya kita mau bertanya sama kalian. Apa hal baru yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Apa hal yang baru? Ilmu yang baru kamu dapatkan hari ini? Apa? Kalian ya? Oke, bagus. Kita jadi tahu hak dan kewajiban di sekolah. Kemudian yang kedua, kegiatan yang paling kamu sukai dari pembelajaran ini? Apa? Ya, silakan. Kamu? Diskusi, oke, bagus. Ketika diskusi menyenangkan kan? Jadi suka kita ya. Selanjutnya, kegiatan apa yang paling sulit dari pelajaran yang tadi? Yang paling sulit apa? Tunjuk jari, siapa? Yang paling sulit? Pasti yang terakhir. Yang gimana? Yang menjawab pertanyaan diskusi tadi. Yang kesimpulan. Oke, di bagian paling terakhir, bagian kesimpulan ya. Dari pembelajaran hari ini, hal baik apa yang kamu dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dari pelajaran ini kamu jadi tahu pentingnya membantu orang tua. Apalagi? Belajar. Apalagi? Piket kelas. Oke, bagus. Pintar semuanya ya. Selanjutnya, Bapak ada tes evaluasi. Bapak kasihkan soal, nanti kamu kerjakan dengan benar ya. Sebelum Bapak bagikan soal evaluasi, supaya tambah semangat, kita tepuk semangat dahulu ya. Siap ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat semuanya kita bagi ya.
Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Kerjakan dengan benar, boleh buka buku yang tadi materi sudah dijelaskan. Satu ya. 5 ya. Ada yang kurang? Apa-apa. Silakan dikerjakan, tulis namanya. Tulis namanya di sini. Ya, tulis nama. Kerjakan. Kerjakan sendiri ya. Kerjakan dulu silakan dengan jujur dan percaya diri. Gak usah tanya kawannya, kerjakan dengan sendiri-sendiri ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai soalnya? Mengerjakannya? Sudah? Silakan dikumpulkan nama ketua kelompoknya. Bawa ke depan. Jangan lupa tulis namanya ya. Satu kelompok, satu orang saja yang mengumpulkan ke depan. Ya, terus
Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya, hari ini kan tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban di mana? Di sekolah. Minggu lalu kita belajar di hak dan kewajiban di rumah. Nah, untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Anggota masyarakat itu sekitar lingkungan kita, ya, sekitar lingkungan rumah kita. Ada tetangga kita, teman rumah kita, ya, itu termasuk lingkungan masyarakat, ya. Jadi jangan lupa besok kita belajar hak dan kewajiban lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya, karena pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai, silakan kita siap-siap untuk pulang. Siapkan alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ya. Cek lagi alat tulisnya, penanya, bukunya. Ya, disiapkan. Nah, bukunya dimasukkan, jangan sampai lupa, nanti ketinggalan. Ini buku siapa nih? Ya, topinya. Oke, untuk nama kelompoknya silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Oke, Mawar. Ada teratur. Oke, biar tambah semangat sebelum pulang kita tepuk semangat dulu, ya. Biar tambah semangat. Walaupun sudah mau pulang, tapi tetap harus semangat. Oke, coba tepuk semangat. Oke, bagus. Supaya nggak lupa, kita nyanyi sekali lagi, ya. Nyanyi lagu hak dan kewajiban. Masih ingat? Masih. Masa lupa, ya? Mama buka dulu. Ayo, bareng-bareng yuk. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Contoh-contoh dari hak. Apakah contoh-contohnya dari hak? Contohnya adalah Mendapat perlindungan, mendapat kasih sayang, dan mendapat pendidikan. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua, belajar dengan rajin dan taat aturan. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban?
itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban kita lakukan. Oke, sudah ya. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas bersiap-siap memimpin doa ya. Silakan duduk. Siap dulu. Siapkan dulu duduknya. Oke, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, Bapak Ibu dengan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti keluar per kelompok, nanti Bapak tunjuk salaman ke depan, keluar ya. Oke, untuk memilih kelompoknya Bapak tanya biar siapa yang duluan keluar ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, kelompok itulah yang pulang duluan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hak? Siapa yang bisa? Kelompok mana? Ya, Muswa. Adalah sesuatu yang kita dapatkan. Hak sesuatu yang kita dapatkan. Ya, benar ya. Silakan maju ke depan, salaman, pulang. Selanjutnya 3 kelompok sisanya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh hak di sekolah. Ya, kelompok ini hak di sekolah. Belum benar? Sana mendapatkan nilai dari guru. Ya, benar. Silakan kelompok sana. Bagus ya. Dua kelompok lagi. Siapa dulunya mau pulang? Apa yang dimaksud dengan kewajiban?